Warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam virtual edukasi ini. Ya. Jadi hari ini saya diberikan tugas untuk sharing mengenai cedera pada lutut dan penanganannya. Izinkan saya untuk sharing share screen. Bisa kelihatan ya gambarnya? Apa lagi namanya? Ya. Kirimkan ke rinciannya itu Jadi mungkin sekali lagi tadi aturannya bahwa sebaiknya di mute yang tidak berbicara. Oke, sorry. Jadi kalau kita berbicara mengenai cedera lutut ini, lutut sebenarnya merupakan salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting, yang harus kita syukuri, yang telah diberikan oleh Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas kemana saja dengan riangnya. Kalau misalnya lutut kita itu dalam kondisi baik. Cuma sayangnya beberapa dari kita kadang tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu peduli setelah kita menggunakan lutut ini, ya tidak menjaganya dengan baik, sehingga pada akhirnya suatu waktu nanti dia akan rusak dan menyebabkan keluhan seperti itu. Jadi cedera lutut ini merupakan salah satu cedera yang banyak ya, cedera yang terbanyak yang dialami oleh teman-teman yang beraktivitas aktif di olahraga, khususnya olahraga-olahraga yang banyak menggunakan lutut. Jadi misalnya olahraga futsal, bola, basket, nah itu sangat banyak keluhannya datang dengan nyeri di lutut. Kalau di basket sendiri selain lutut itu yang banyak juga datang adalah cedera pada ankle ya. Saya yakin kalau teman-teman ini kan banyak teman dari Flying Whale ya, yang ikut dari pebasket, itu hampir juga yang datang ke klinik keluhannya masalah di ankle. Karena kalau saya lihat memang, jadi saya kan sebenarnya tidak terlalu paham juga basket ya, cuma lihat juga. Tapi kalau saya lihat di videonya itu kenapa banyak cedera pada ankle dan lutut, ya memang cara ketika mendaratnya ya, kalau saya lihat yang banyak memang bertumpu beban itu di lutut dan ankle. Jadi itu mungkin salah satu penyebabnya. Nah, tidak mau ya, karena kita namanya di olahraga yang berkompetisi, ya kita berusaha menjadi pemenang, berusaha yang terbaik, akhirnya kadang kita melakukan memaksimalkan ya, memaksimalkan semua yang kita punya, tenaga, otot ya, bahkan bengkoknya itu lutut kita paksakan semaksimal mungkin supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah inilah yang kadang membuat cedera pada jaringan-jaringan terutama di jaringan sendi kita, terutama di lutut. Jadi misalnya lutut kita cuma mempunyai kemampuan bengkok ke samping ya, cuma misalnya 15 derajat, itu sudah maksimal, tapi karena adanya tekanan yang berat, ya, misalnya benturan sehingga menjadi 30-20, nah inilah yang bisa menyebabkan robeknya suatu jaringan. Jadi misalnya ligamen ya, misalnya ligamen yang menahan sendi lutut itu cuma mampu menahan beban sekitar 20 kg, tapi diberi beban 50 kg ya, akhirnya ligamen tersebut rusak seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lihat ya, kita lihat ini beberapa cedera-cedera kena olahraga. Jadi teman-teman sekalian bisa perhatikan bentuk ya, mekanisme kenapa bisa sampai cedera. Ini sebenarnya bisa kita pelajari dan bisa kita hindari setelah kita tahu bahwa oh ternyata posisi yang seperti ini yang bisa menyebabkan cedera pada lutut. Terutama kalau di lutut itu yang paling banyak datang kan hampir 80% kalau yang datang itu ya rata-rata ACL.
Saya yakin teman-teman olahragawan itu sudah tahu ya yang namanya ACL. ACL. Saya pikirnya tuh, saya pernah berpikir bahwa ini pasien tidak tahu apa itu ACL. Ternyata banyak yang datang di poli, sudah bilang, "Dok, ACL-ku rusak." Wah, tahu dari mana ini? Berarti memang pengetahuan mengenai ACL ini sudah cukup banyak ya, sudah cukup luas. Artinya memang, ya karena teknologi sekarang orang bisa mencari di internet ya, melihat di internet, apalagi sekarang sudah banyak, apa namanya istilahnya itu, kayak organisasi yang berhubungan dengan itu, ya itu pengetahuan memang, berkembang juga. Jadi kadang saya heran pasien datang, "Dok, ACL-ku yang rusak." Sudah tahu dia. Nah, ini sekarang kita bisa lihat ya, kalau kita lihat videonya, ini Ronaldo, kita bisa lihat bentuk posisi lutut bagaimana ya. Nah, rata-rata semua yang cedera itu seperti itu. Jadi telapak kaki menjauhi sumbu tubuh, istilah dari kedokteran itu valgus, ya. Telapak kaki menjauhi sumbu tubuh, sedangkan lutut itu rapat ke sisi dalam dan berputar. Istilah kedokterannya internal rotasi. Jadi selalu posisi seperti itu yang menyebabkan cedera pada lutut, terutama pada ACL. Jadi kita lihat, perhatikan juga baik-baik ya, di basket. Semua ACL yang bermasalah atau di lutut itu semua hampir sama. Posisi telapak kaki menjauhi sumbu tubuh ya bisa kita lihat ya. Dan lututnya mengarah ke dalam, internal rotasi. Perhatikan lutut sebelah kanan, ya, yang nomor 6, sama juga seperti itu ya, posisi valgus namanya. Nah ini juga sebelum dia loncat ya, kaki kiri, itu posisinya juga valgus dan internal rotasi. Jadi ini penting sekali bagi dokter sebenarnya mengetahui mekanisme traumanya ini. Jadi pasien ketika datang, ini biasanya dokter yang tanyakan, "Ini waktu cedera gimana?" Kalau pasiennya mengerti atau pelatihnya mengerti, dia bisa sampaikan ke dokter, nah ini kami gampang menegakkan diagnosis ya. Kami bisa tebak, oh ini yang rusak. Jadi dengan melihat saja proses mekanisme traumanya ini, nah kami bisa tebak bahwa oh ini yang cedera pastinya ini. Misalnya tadi ACL. Jadi kalau kita simpulkan terutama ACL ya, karena kalau saya mau bahas satu-satu ini cedera di lutut itu banyak sekali. Jadi nanti tergantung dari pertanyaan. Saya bahas ini yang paling sering dikeluhkan teman-teman yang bermasalah pada lutut, yaitu ACL. Jadi kalau ACL itu seperti ini ya mekanisme traumanya. Jadi telapak kaki menjauhi sumbu tubuh, sedangkan lutut itu rapat ke sisi badan. Ini namanya valgus ya, kalau kita buka di internet tulis saya valgus itu dijelaskan di situ. Posisi valgus dan internal rotasi. Nah, ini lagi kalau kita lihat animasinya ya. Cedera. Jadi dalam lutut kita itu banyak sebenarnya struktur ya, struktur jaringan yang mempertahankan sendi kita. Jadi bukan cuma tulang dan otot yang ada di situ, tapi ada juga namanya ligamen, ada meniskus. Nah, ketika dia berputar seperti ini, ya, valgus dan internal rotasi, nah ini tali yang ada warna merah itu pasti putus. Makanya rata-rata pasien yang dengan ruptur ACL itu kadang bilang, "Dok, ada bunyi kayak tali putus." Nah, itu salah satu tanda positif juga bahwa ini ACL-nya putus. Jadi ini mekanisme injury ini penting sekali. Kadang kami sebagai dokter tuh mengajar dulu ini, mengajar waktu cedera itu bagaimana bentuk kakinya, posisi lututnya itu bagaimana. Karena kita ketahui bahwa di lutut, dalam lutut itu bukan cuma ada ACL ya, bukan cuma tulang yang ada, bukan otot, tapi ada ligamen, ada meniskus. Nah, yang masalahnya ini ya, jadi kalau kita lihat anatominya, jadi ini penting sebenarnya teman-teman ketahui anatomi, karena kalau kita tahu anatomi, itu biasanya gampang juga kita menebak atau mengetahui apa yang bermasalah.
Jadi kita bisa lihat ini, di dalam sendi lutut kita itu ada banyak jaringan ya. Halo, kedengaran? Suaranya pantul ya? Kedengaran dok, silakan. Oh, kedengaran. Ya. Dengar. Dengaran dok. Soalnya suaranya mantul. Ya. Jadi di lutut itu kan ada ligamen, ada meniskus, ada cartilage. Kalau ada cedera di sini, maaf ya, ada suara yang mantul kayak. Dok, tolong bagi yang mengaktifkan mikrofonnya tolong dimatikan dulu, di-mute dulu mikrofonnya, karena suaranya itu kembali kepada ruang Zoom ini, karena akhirnya akan mengganggu jalannya presentasi. Tolong dulu. Tolong yang aktif. Nih. Mikrofon Halo. tolong dimatikan dulu. Ya. Oke. Makasih. Silakan, Dok. Jadi ini kan struktur dalam Makassar bang kan? Makassar. Sebentar. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang mikrofonnya aktif, tolong dicek untuk di-mute-kan dulu, karena dokter sementara melakukan presentasi dan ini materi-materi yang sangat penting. Ya, terima kasih. Ya, silakan, Dok. Oke, jadi ini kan dalam sendi lutut kita ini ada banyak jaringan ya. ACL rusak, meniskus rusak, cartilage rusak, itu gejalanya hampir sama semua. Nyeri di lutut. Nah ini yang sebenarnya harus diketahui. Karena belum tentu bahwa nyeri di lutut itu tulang bermasalah atau otot. Bisa saja ligamen yang putus, bisa saja mungkin meniskus yang robek. Dan itu gejalanya hampir mirip semua, nyeri di lutut. Nah, kalau kita bawa ke orang pintar kan, ya sakit lutut semua sama saja ininya ya, sama saja pengobatannya. Pokoknya sakit di lutut terserah apa yang mau rusak, sama apakah disiram air atau dikasih minyak seperti itu. Nah, kalau di dokter kan dia harus cari tahu dulu, karena nyeri lutut itu belum tentu tulang, belum tentu otot. Karena saking banyaknya struktur di dalam sendi lutut kita ini, kita harus memilah satu-satu yang mana. Apakah ligamennya, meniskusnya, atau cartilage-nya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya datang ke dokter itu, tadi saya sudah sampaikan bahwa penting sekali bagi dokter untuk mengumpulkan data, jadi makanya dokter selalu bertanya ya, bagaimana waktu jatuhnya nih, bagaimana ininya. Karena kadang ada beberapa pasien datang itu sudah langsung bawa foto, langsung kasih, dok, fotonya ini dok, putus ACL-nya lah. Nah sebenarnya tidak seperti itu ya. Yang tepat itu ketika kami menegakkan diagnosis adalah dengan mengumpulkan data dulu dengan namanya anamnesis. Itu kami harus tanyakan dulu bagaimana, apakah memang apa keluhan utamanya, waktu jatuh bagaimana, kapan jatuhnya, apakah ada bengkak atau terdengar suara. Karena kalau misalnya dari anamnesis saya sudah bagus ya, terus kemudian kita lanjut ke pemeriksaan fisik, itu sebenarnya MRI atau foto ronsen itu cuma pemeriksaan tambahan ya untuk memastikan saja. Yang paling penting di sini sebenarnya adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau anamnesis sudah mendukung, kemudian pemeriksaan fisik juga sudah mendukung ya. Nah itu walau apapun yang disampaikan di MRI, ya itu bisa ditepis sebenarnya. Karena ini sebenarnya saya bawa masalah ini karena saking banyak ya kadang pasien komplain. Dan dokter kok bilang ini ACL-nya putus atau PCL-nya putus, tapi di MRI bilang tidak ada. Nah, ini sebenarnya yang penting di sini adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Karena namanya pemeriksaan tambahan ya, MRI sama seperti orang memakai foto. Jadi kalau foto kan ada berapa megapiksel. Kemudian waktu kita foto bisa saja mungkin ada orang lewat ya sampai tidak kelihatan objek yang kita mau ambil. Bisa saja seperti itu. Namanya kan foto pemeriksaan tambahan. Tapi kalau kita sudah anamnesis memang ada benturan, terus kemudian kita periksa ya, ada namanya pemeriksaan tambahan seperti misalnya untuk melihat ACL putus kita periksa Lachman test, sudah positif ya, lututnya sudah goyang-goyang,
walaupun apa yang disampaikan di MRI bilang tidak putus, ya itu kan ya logikakan saja. Sudah pastikan itu berarti ada masalah seperti itu. Jadi yang paling penting di sini adalah anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan fisik. Dan saya yakin teman-teman kalau misalnya aktif di olahraga, sebaiknya juga menguasai ini ya, menguasai anamnesis, tanya ya, pemeriksaan fisik juga, karena ini sebenarnya gampang. Ada beberapa kemarin teman-teman ya perkumpulan, misalnya perkumpulan ACL itu, dia hebat sekali, walaupun dia orang awam, dia sudah tahu semua seperti ini. Jadi mereka bisa saling membantu, bilang, lututnya bagaimana, saya sudah periksa gini, wah. Itu sangat membantu sekali kami karena untuk edukasi ya, seperti itu. Nah, pemeriksaan MRI itu tambahan untuk memastikan bahwa memang yang kami periksa itu betul, seperti ini. Jadi ini mungkin bisa dilihat ya pemeriksaan, salah satu pemeriksaan yang biasa kita pakai. Jadi kalau normalnya misalnya lutut ya, Lachman test di sebelah kiri ini, yang ini, itu normal ya. Nah itu lutut tidak bergerak terlalu jauh. Sedangkan kalau yang kanan ini ya, yang saya tunjuk, coba bisa dilihat, dia sangat longgar, sangat jauh maju ke depan, berarti ini Lachman test positif. Nah, saya yakin teman-teman sekalian bisa lakukan seperti ini juga ya, untuk memeriksa apakah misalnya ACL saya putus apa tidak. Karena ini banyak teman-teman pertanyakan juga ya, sering minta diajar. Nah, ini sekarang saya perlihatkan. Kalau teman-teman sekalian sudah seperti ini ya, diperiksa goyang, berarti ACL yang fungsinya tadi untuk mempertahankan supaya tulang kering tidak maju ke depan tuh berarti tidak putus. Bisa juga dengan ini namanya anterior drawer test. Ya. Jadi kita bengkokkan lutut sekitar 90 derajat seperti ini, kemudian kita tarik ke depan. Nah, kalau dia putus, dia akan jauh bergeser ke depan. Ya, ini yang saya tunjuk ini. Dibandingkan yang kiri ini, ya selalu kita membandingkan antara yang sisi sehat sama sisi yang normal. Kalau beda, ya itu pastilah ada sesuatu di dalam kan, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah beda, kemudian dulunya tidak seperti ini, tidak bergeser ke depan, nah ini kan bisa hampir dibilang 90% ada ACL yang putus. Jadi ini penting sekali pemeriksaan fisik dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang lain. Nah, kalau ini pemeriksaan tambahan MRI, siapa tahu teman-teman punya MRI di rumah ya. Karena kemarin ada juga tanya, dok bagaimana cara lihatnya? Nah ini saya lihatkan, jadi cari sisi foto MRI yang terlihat seperti ini ya. Terlihat jelas, di tengah-tengah dipotong. Kalau misalnya ACL-nya normal, itu kelihatan akan lurus seperti ini, yang saya tunjuk ya. Ini kelihatan ya. Nah, kalau tidak ada kelihatan gambar garis seperti ini, misalnya dia bergelombang atau hilang, berarti dari MRI ini, MRI-nya positif putus, kalau tidak ada gambar garis lurus seperti ini. Nah, intinya sebenarnya ketika terjadi cedera pada lutut itu, diistirahatkan ya. Ketika pertama kali terjadi cedera pada lutut, itu diistirahatkan dulu. Kemudian kalau ada bengkak, ya dikasih terapi dingin ya, seperti es, atau kalau ada bebat, elastis perban misalnya bisa dikompresi, kemudian kita elevasikan. Jadi fungsi semua dari ini adalah supaya cederanya tidak makin berat, dan reaksi inflamasi itu bisa ditekan. Karena walaupun reaksi inflamasi itu dibutuhkan tubuh, tapi kalau dia berlebihan, maka inilah bisa menyebabkan nyeri dan sangat mengganggu kita. Jadi ini penting ketika terjadi cedera, misalnya lagi main basket, terus tiba-tiba ada benturan, sakit lutut, nah ini istirahatkan dulu. Karena ada banyak seperti itu ya, terutama saya lihat juga yang kalau dulu-dulu tuh ada pelatih lutut, kasihan atletnya sudah nyeri, dikasih minyak gosok, disuruh lagi lari. Nah ini yang kadang menyebabkan makin parahnya cedera tersebut. Karena ada kadang beberapa cedera, ya. Jadi saya coba kembali ke gambar anatomi, ya ini. Jadi kalau kita lihat lutut ini, ada beberapa jaringan yang kalau dia robek atau rusak, itu sebenarnya bisa sembuh sendiri dengan baik.
kalau diistirahatkan. Jadi misalnya di sisi luar ini ya ada namanya LCL, lateral collateral ligament, atau di bagian medial, bagian dalamnya nih. Kalau dia robek, ya mungkin bengkak, tapi kalau diistirahatkan, itu insya Allah dia biasanya akan sembuh sendiri dengan baik, ya seperti itu. Tapi kalau belum sembuh dengan baik, baru juga 1 hari, 2 hari cedera, langsung dipaksa lagi lari, akhirnya yang tadi mungkin cuma robek setengah, tambah robek jadi full. Atau bahkan mungkin sudah robek full, tapi karena posisinya bagus, sebenarnya dia bisa lengket kembali, tapi karena belum lengket, dia sudah lari, ya aktif bergerak, akhirnya ligamen yang robek tadi makin menjauh. Jadi sebenarnya di lutut itu ada istilah ekstra kapsular ligamen. Jadi ligamen yang di luar kapsul. Kalau itu penyembuhannya bagus sekali. Jadi contohnya tadi kayak LCL, MCL itu bagus sekali penyembuhannya. Tapi kalau yang intrakapsular, ya ini yang terkenal ini dengan ACL, PCL. Nah memang prognosisnya jelek. Kalau putus dia susah nyambung. Kenapa susah nyambung? Karena di intrakapsular, dia dalam kapsul itu ada cairan sendi. Cairan sendi yang mobile ya bergerak. Walaupun ini ligamen sudah putus, mengeluarkan mungkin seperti lem yang mau menempel, tapi karena cairan sendi bergerak, ya ketika orangnya bergerak, cairan sendinya juga bergerak, akhirnya ya ligamen ini bergerak juga. Terus kemudian cairan-cairan yang fungsinya untuk mengelem, ya itu juga karena cairan sendi ada di situ, akhirnya dia menghilangkan semua faktor-faktor yang bisa menyembuhkan. Beda dengan LCL atau MCL atau jaringan atau ligamen ekstrakapsular. Kalau jaringan atau ligamen ekstrakapsular, dia tidak ada cairan sendi. Jadi dia gampang sembuh dengan sendirinya. Nah, tapi tadi saya bilang, maka kalau ada cedera, ya sebaiknya diistirahatkan dulu. Istirahatkan, siapa tahu cuma ekstrakapsular, nah itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau masalahnya ligamen ekstrakapsular ini belum sembuh dan dipaksakan olahraga, nah ini bisa lebih parah dibandingkan dengan ACL, dengan PCL. Nah, kadang ketika kita ada cedera lutut itu terjadi bengkak ya, bengkak yang berlebihan. Biasanya dalam 1 minggu atau 2 minggu bengkak ini hilang sendiri. Nyerinya sudah mulai berkurang. Tapi kadang ada yang lebih dari 2 minggu tidak hilang, nah ini yang biasanya mungkin ada perdarahan di dalam sendi. Nah, kalau ada perdarahan dalam sendi, dan tetap nyeri, tetap bengkak lebih dari 2 minggu, itu biasanya kita aspirasi, disedot seperti ini. Nah, aspirasi ini fungsinya apa? Aspirasi fungsinya selain untuk menghilangkan nyeri karena bengkak tersebut, aspirasi ini juga sebagai diagnostik. Kalau misalnya kita lihat waktu kita keluarkan cairan itu merah, darah berarti, nah ini kemungkinan besar meniskus daerah red zone namanya, meniskus daerah yang banyak pembularannya putus, robek. ACL juga kemungkinan besar putus kalau ada merah seperti ini. Atau mungkin ada tulang permukaan sendi yang rusak. Tapi kalau misalnya cairan yang disedot itu cuma putih atau kuning, ya bisa saja mungkin cuma ada reaksi inflamasi di dalam. Nah ini mungkin saya yakin teman-teman sekalian yang banyak berhubungan dengan lutut, tahu ini Nibres ya, Nibres fungsinya apa. Jadi misalnya cedera lutut, ini bagus sekali kita pakai Nibres. Karena ketika kita cedera, sebenarnya bukan berarti bahwa ya tidak boleh gerak. Tidak ya, boleh gerak tapi ada batasan. Nah ini fungsi dari Nibres ini seperti itu. Kita bisa gerak tapi dalam batasan-batasan tertentu. Nah kalau ditanyakan apa lagi penata laksana yang bisa kita lakukan, ya kalau misalnya tadi ACL, PCL, ya memang pilihannya tidak ada jalan lain ya. Atau meniskus, tidak ada jalan lain. Biasanya kita harus operasi. Kalau dulu-dulu bisa dilihat sebelah kiri ini, dulu orang membelah lutut untuk memperbaiki. Sekarang dengan majunya teknologi ya tidak perlu dibelah lagi. Kita cuma menggunakan artroskopi. Karena kalau kita belah lutut untuk memperbaiki saya ACL atau meniskus, itu komplikasinya sangat banyak sekali. Kadang pasien mengeluh ketika misalnya sujud atau bertumpu di lantai, lututnya itu menimbulkan nyeri. Dan ada beberapa pasien terbatas gerakannya karena luka yang cukup lebar seperti ini. Jadi kalau artroskopi seperti ini ya, di dalam kamar operasi,
Mungkin bisa lihat videonya juga. Ya, kita buat luka kecil seperti ini. Kemudian dimasukkan teropong untuk melihat di bagian sendi, di dalam sendi kita. Jadi ini semua negara-negara ya, terutama negara maju pastinya untuk mengobati atau memberikan terapi pada pasien cedera-cedera lutut itu menggunakan yang namanya artroskopi seperti ini karena minimal invasif, lukanya sangat kecil. Nah, mungkin nanti kita lebih memperbanyak diskusi saja ya karena waktu yang singkat. Jadi sekali lagi bahwa lutut itu jagalah baik-baik lutut kita ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Sudah bertahun-tahun kita pakai, kita manfaatkan, ya seharusnya kita memperhatikan juga tersebut. Seperti misalnya kita punya kendaraan motor ya, tiap hari kita lap, kita jaga supaya tidak gampang rusak, diservis. Nah sama lutut kita juga seperti itu. Karena kalau kita tidak memperhatikan, apalagi kita orang-orang yang aktif ya, aktif di olahraga, nah tunggulah, biasanya lutut tersebut akan membalas nanti. Dia akan cedera, membuat keluhan yang berlarut-larut. Nah ini contoh kasus ya, ada cedera lutut, kemudian dibiarkan ya, diurut, akhirnya makin parah. Nah sekarang pasien tidak bisa menggerakkan sendi lututnya, lengket. Nah ini juga yang kasihan, umur 16 tahun masih muda ya, cuma cedera lutut yang simple sebenarnya, tapi karena dibebat ya, biasanya kan gitu ya, dibebat, kemudian dikasih air, ini kalau nggak salah ceritanya dikasih air panas sehingga terjadi nekrosis pada lutut pasien ini. Saya kira demikian ya yang bisa sampaikan. Jadi mungkin kita banyak diskusi saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Dr. Sekti. Sangat menarik sekali pembahasan tentang cedera pada bagian lutut, dan saya yakin di sini banyak teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin mempertanyakan tentang apa saja kendala yang biasa dirasakan pada lututnya. Saya buka sesi pertama, saya buka 3 pertanyaan dulu, Dok. Jadi saya bacakan yang sudah masuk di grup chat. Yang pertama itu dari selamat bergabung Dr. Hans Christian Handoko dari Cirebon, yang mantan atlet basket juga. Ya, di sini pertanyaan beliau, apakah pemanasan tertentu dapat sangat berpengaruh untuk mengurangi resiko pada cedera lutut? Kalau ada pengaruhnya, apakah ada nama-nama gerakan pemanasannya? Ya, mungkin langsung saja dijawab, Dok. Nanti pertanyaan kedua lagi baru kita ajukan kembali. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Jadi pemanasan itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali untuk suatu sebelum kita melakukan aktivitas olahraga. Dan pemanasan ini juga ya kita lihat tergantung jenis olahraga apa yang akan kita tekuni. Jadi misalnya basket ya atau bola ya pastinya kita fokus ke stretching atau pemanasan yang berhubungan dengan otot-otot atau ligamen yang mensupport di daerah lutut tersebut. Seperti itu. Karena namanya ligamen itu seperti karet ya. Ligamen, tendon itu seperti karet. Mungkin kalau pernah lihat karet baru dibikin ya, itu sangat istilahnya gampang rusak kalau tiba-tiba langsung ditarik ya. Tapi kalau di stretching dulu, nah itu biasanya elastisitasnya akan meningkat sehingga bisa lebih memanjang, lebih elastis. Nah sama juga di lutut kita seperti itu. Jadi pemanasan itu penting sekali, penting diperhatikan. Jadi mungkin saya sharing sedikit di sini, ada videonya ya. Jadi pemanasan itu sangat bisa membantu kita mencegah dari cedera khususnya di lutut ya, cedera ligamen, cedera otot. Jadi pemanasan, kemudian penguatan otot itu penting semua. Ya. Jadi ada contoh-contoh pemanasan atau latihan untuk mencegah supaya tidak gampang cedera pada lutut.
Ya. Jadi misalnya cara jatuh, ya, cara loncatnya bagaimana, ya. Ini semua sebenarnya harus dilatihkan atau diajarkan kepada atlet-atlet. Tidak cuma sekedar dilatih saja ototnya tanpa melihat apa fungsinya. Seperti itu. Jadi kalau bisa kita lihat tadi lagi nih ya, cara jatuh pun juga itu sebenarnya harus dilatih ya. Nah ketika kapan dia menekuk ke dalam begitu, nah itu ya tadi, gampang cedera. Ya sekali lagi, pemanasan penting untuk mengurangi resiko ya, cedera pada lutut, gitu. Terima kasih Pak Noh. Eh, saya sekalian dok bertanya juga, Ya. kalau untuk gerakan pernah saya dapat ada yang biasa melakukan pemanasan itu sambil memutar bagian lutut dok. Terus setelah diputar ke sebelah kiri, kemudian dibalas lagi ke sebelah kanan. Bagaimana itu dok? Apa memang ada fungsi atau bisa membantu bagian peregangan di bagian lutut atau tidak dianjurkan untuk dilakukan? Jadi ini kan semua dilakukan pasti ada ininya ya, ada penelitiannya dilakukan. Jadi kalau memutar ke dalam, keluar itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Itu kan semua proses ketika kita berusaha memanjangkan ligamen. Jadi ini pernah ada jurnalnya juga penelitiannya. Jadi namanya stretching kan kita berusaha memanjangkan. Sehingga ketika nanti ada impact, dia sudah siap untuk sepanjang itu. Jadi misalnya ligamen kita cuma panjangnya ya sekitar 6 mm ya, misalnya seperti itu. Dan kemampuan ligamen itu bisa lagi memanjang 1 mm kalau kita regangkan atau kita lakukan pemanasan atau stretching. Nah, kalau misalnya ada benturan kan, nah dia sudah siap untuk sepanjang itu. Kalau tidak ada stretching seperti itu, misalnya kita cuma 5 mm ya, tiba-tiba ada benturan yang harus dia memanjang lebih dari itu, nah itulah bisa menyebabkan dia putus kalau tidak ada stretching atau pemanasan. Jadi memutar ke dalam, memutar keluar, itu sebenarnya tidak ada masalah. Itu dia melatih supaya dia bisa ligamen yang ada di sekitarnya memanjang seperti itu. Ya. Ya, terima kasih dok. Pertanyaan kedua Ya. dok, ini ada teman dosen dari FIKUNM. Assalamualaikum Ibu Arimbi. Ya, pertanyaan dari Ibu Arimbi, apakah ACL ketika putus masih bisa disembuhkan dan berapa lama proses penyembuhannya? Kemudian untuk cairan sinofil, apakah bergantung juga dengan usia? Silakan dok. Ya, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan pasien-pasien. Apakah ACL kalau putus masih bisa, maksudnya mungkin masih bisa tersambung sendiri ya, di sini mungkin maksud pertanyaannya. Ya, terus terang ACL kalau sudah putus itu sangat susah untuk sembuh sendiri ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa ada cairan sendi di situ, ada cairan sinovial. Itu penghambat pertamanya. Kemudian ada namanya gravitasi. Ya. Jadi bisa dibayangkan ketika ada tali ya, tali terulur ke atas kemudian dia putus, pastinya tali ini akan potongan satunya akan jatuh ke bawah, yang satunya entah kemana. Nah ini kan dengan adanya cairan sendi dia akan susah ketemu. Setiap bergerak lagi mengibas-ngibas. Padahal sebenarnya mungkin kalau dia bisa ketemu ya, ACL yang putus tadi ini bisa ketemu dan dipertahankan lama tidak gerak, mungkin saja bisa tersambung. Tapi karena masalahnya ada cairan sendi yang meniup ke kiri ke kanan ligamen tersebut yang putus ya. Kemudian cairan sendinya juga menghambat, menghilangkan semua faktor-faktor penyembuh yang ada di ujung-ujung ligamen. Akhirnya ya ACL yang putus ini tidak akan pernah ketemu. Kalaupun dia ketemu, ya dia melengket di tempat lain. Jadi selama saya ini melakukan artroskopi, saya lihat kadang ada keluhannya berkurang, tapi tetap ada nyeri ya. Jadi kadang Lachman tesnya atau anterior deltoid tesnya berkurang dibanding dari waktu awal pemeriksaan. Ternyata waktu saya lakukan artroskopi itu dia melengket di tempat lain ACL tersebut. Nah kalau melengket tempat lain ya pastinya tetap ada keluhan, tetap kita harus perbaiki karena itu kan bukan tempat yang normal seperti itu. Jadi ACL kalau putus sampai sekarang tidak bisa tersambung sendiri, sebaiknya diperbaiki. Beda dengan tadi LCL, MCL karena dia di luar sendi ya, di luar cairan sendi. Itu bisa sembuh sendiri.
Dengan diistirahatkan saja sekitar berapa minggu ya, 2-3 minggu itu biasanya akan nyambung sendiri. Kemudian pertanyaan kedua tadi ini, apakah cairan sinovium ya? Sinovium. Cairan sinovium itu rutin ya diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kadang ada pasien juga ya mungkin termakan hoax atau bagaimana, itu katanya kering, orang di sini bilang kering nih katanya ya, kering nih cairan sendinya karena tua. Jadi sebenarnya tidak benar ya. Cairan sendi itu selalu diproduksi oleh tubuh kita, jadi rutin diproduksi. Bahkan kadang kalau orang usia tua, kalau misalnya sudah ada rusak permukaan sendi itu malah berlebihan cairan sendinya. Jadi kadang ada yang bengkak ya, bengkak sekali karena misalnya permukaan sendi sudah rusak. Nah itu malah berlebihan. Jadi tidak betul itu bahwa kurang miolinya ya, kurang miolinya harus disuntik, tidak seperti itu. Kadang ada yang 4 tol juga, dia bilang kering nih sendi lutut jadi harus disuntik, tidak seperti itu ya. Jadi cairan sendi itu tetap ada, tetap diproduksi. Kalaupun ada yang katanya suntik oli apa segala macam, itu bukan untuk menambah cairan sendi. Yang disuntikan itu ya memang untuk mencegah inflamasi dan mencoba melindungi permukaan sendi yang rusak. Jadi bukan karena cairan sendinya habis atau olinya habis, tidak seperti itu. Ya cairan sendi tetap diproduksi walaupun orang sudah berusia tua. Oke. Oh berarti istilah dulu dok yang katanya waktu muda nanti habis olinya, kalau tua itu ternyata tidak tepat ya dok ya? Ada. Nanti Oh, saya iya. kalau tidak percaya nanti saya sharing videonya. Oh, iya, Jadi dok. kita kalau operasi itu kan orang tua sendiri banyak. Iya, dok. Sekali keluar ya, tidak akan pernah habis. Habis. Oh ya, siap dok. Terima Mungkin kasih 2 sekali. pertanyaan lagi karena soalnya saya ada pertemuan jam 12. Oh iya dok. Jam Ini. 11. Oh iya dok. Iya. Saya lihat dulu dok. Iya. Saya pilih dulu yang mungkin yang ini satu dok. Ada dari Wira dok. Ini Iya. Wira ini mahasiswa NM. Ini Mana Wira ini? sudah yang ketiga dok. Assalamualaikum dokter. Wira mahasiswa NM. Bagaimana dampak jika sudah putus ACL tetapi tetap dibiarkan dan tetap dipakai berolahraga? Silakan Oh dok. iya, ini pertanyaan bagus sekali, cuma saya tidak dapat yang mana. Yang ketiga dok, di bawahnya tadi Iya. Ibu Arimbi. Silakan. Oh iya. Wira. Nah, tadi saya sampaikan bahwa semua ini kelebihan Tuhan yang tidak bisa tergantikan. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada fungsinya ya. Tidak sedikit pun yang diciptakan Tuhan tidak ada maksud dan tidak ada fungsinya. Semua pasti ada fungsinya sekecil apapun. Nah, kalau ACL putus, fungsinya ACL kan untuk menahan supaya lutut itu tidak bergeser ke depan berlebihan. Dan kata lain untuk menstabilkan sendi lutut ketika kita lari, loncat, atau melakukan bertumpu di lutut tersebut. Nah, kalau ACL ini hilang, ya pastilah fungsi tersebut akan terganggu juga kan. Jadi setiap dia mau lari atau loncat ya pasti nih lutut akan berputar, tidak tentu arahnya. Jadi sama ayunan, ya ayunan kalau putus satu talinya ya pasti ini dia akan tidak stabil ayunan tersebut. Nah begitu juga dengan ACL, kalau dia hilang, nah terus kita mau paksakan juga lari atau loncat, nah pastilah akan ada rusak di struktur tersebut. Jadi sama motor, kita cabut satu bautnya, terus dipaksa lari, nah itu pasti akan hancur itu motor tersebut. Jadi sama ini ya, mungkin kelihatannya ya. Jadi lutut yang mestinya kan licin seperti ini, permukaan sendinya. Dan ini ada tali-tali yang ikat. Nah kalau tali tersebut hilang, maka permukaan sendi yang licin tadi itu, ya, yang seperti ini, kelihatannya. Ya, di situ dok. Itu akan hancur seperti ini. Permukaannya akan hancur seperti ini. Kenapa hancur ya? Karena tadi dia berputar tidak di tempatnya. Bergerak tidak di tempatnya, akhirnya permukaan sendi itu menjadi rusak. Nah kalau sudah rusak permukaan sendi,
Ini yang kadang berat sekali kami jelaskan ke pasien ya. Jadi banyak pasien memang datang seperti itu setelah berbulan-bulan datang, ACL-nya rusak. Sebenarnya bisa saja sih sebenarnya tidak masalah ya. Yang penting kalau ACL putus, terus kemudian dia istirahat, tidak terlalu banyak aktivitas, ya bolehlah. Tapi kalau dia tetap pakai lari, tetap pakai loncat, nah ini yang membuat lutut tersebut hancur. Nah dia datang ketika sudah parah seperti itu, dan itu rumit. Tetap ACL kita perbaiki, tapi akibat kerusakan tersebut yang dimana permukaan sendi rusak itu, ya itu yang kadang tetap membuat nyeri ya. Itu yang jadi tadi itu intinya ketika ACL putus sebaiknya diperbaiki kalau masih aktif. Kecuali kalau tidak mau lagi aktif lari, tidak mau loncat lagi, ya bolehlah, tidak usah diperbaiki. Tapi kalau masih mau lari, masih mau aktif, sebaiknya kita perbaiki karena itu tadi bisa merusak struktur yang lain. Itu. Kalau misalnya dok, kira-kira setelah operasi itu masa rehabilitasinya itu berapa lama dok? Nah, Setelah operasi. kalau ACL kan, iya kita bicara ACL ini ya. Jadi kita kan ini kan ligamennya sudah hilang. Kalau ACL sudah putus, tidak bisa lagi diperbaiki. Jadi kita ambil graf istilahnya. Kita ambil ligamen di posisi mana yang masih bisa sembuh. Kemudian kita pindahkan menggantikan ACL yang putus tadi. Nah, kita tanam ligamen baru di posisi ACL tersebut. Nah, ketika kita tanam sama seperti tanam padi, kita tunggu akarnya tumbuh, atau seperti itu. Nah, ACL juga ini begitu. Graf yang kita tanam ke tulang, kita tunggu sampai akarnya tumbuh melengket ke tulang yang kita tanam. Nah, selama menunggu proses panen ini ya, proses menanam padi ini, tidak boleh ada yang ganggu. Karena kalau belum tumbuh akarnya, ada gerakan-gerakan tertentu yang ini, ya itu bisa lepas. Seperti itu. Makanya graf yang kita tanam ini kadang kita pakai ada namanya endo button atau pakai screw untuk fiksasi. Jadi pasien bisa secepatnya bergerak, tapi graf yang kita tanam ini tidak lepas seperti itu. Nah, proses penyembuhan ini tidak lepas dari itu semua ya. Proses tumbuhnya akar, hilangnya inflamasi. Jadi biasanya setelah operasi pasien diistirahatkan sekitar 1-2 hari supaya tidak terlalu banyak gerak karena ini berhubungan dengan pasca operasi. Karena namanya kan orang setelah operasi biasanya bengkak ya segala macam. Kalau dia banyak gerakan, bengkaknya bisa makin bertambah seperti itu. Jadi biasanya 1-2 hari itu kita istirahatkan dulu. Tapi kalau mau gerak boleh. Tapi gerak yang terbatas, misalnya angkat-angkat kaki sedikit seperti itu. Membengkokkan mungkin tidak lebih dari 15 derajat lututnya, bisa seperti itu. Kemudian nanti setelah nyeri mulai berkurang ya, proses inflamasi mulai berkurang, nah itu boleh sebenarnya dia turun jalan, tapi pakai tongkat. Tidak diinjakkan dulu kaki. Jadi bisa jalan, pakai tongkat. Kalau ada knee brace yang tadi diperlihatkan di gambar itu lebih bagus lagi karena kalau ada knee brace, lutut masih bisa gerak, tapi ada yang tahan. Jadi sebenarnya lutut masih bisa bergerak sekitar 15 derajat. Karena berdasarkan yang kita teliti, kalau 15 derajat, ACL yang kita tanam tadi tidak akan tertarik, tidak ada tarikan. Tapi kalau lebih dari itu, sudah mulai ada tenaga menarik ACL sehingga bisa lepas kalau belum kuat. Nah, itu bertahap semua ya, bertahap. Jadi 1 minggu biasanya pakai tongkat. Kemudian kalau minggu kedua kalau saya pribadi ya melihat tidak ada lagi proses inflamasi, tidak ada ya boleh lepas tongkat tapi masih hati-hati pakai knee brace. Jadi bertahap. Biasanya bulan kedua sudah mulai latihan jalan ya tanpa pakai tongkat. Dan ini juga kita perhatikan per orang ya, tergantung orangnya juga sebenarnya. Tergantung juga cederanya apa, apakah cuma ACL, meniskus saja seperti itu. Tapi intinya kalau awal-awal biasanya kita perhatikan proses inflamasi, kemudian setelah masuk bulan kedua, bulan ketiga itu kita melihat proses penyembuhan dari ligamen ke tulang. Oke, ada lagi? Banyak sekali ini dok. Ya, saya pilih satu pertanyaan dok. Iya. Ya, Soalnya ada pertemuan juga saya jam 11. Oh siap dok. Ini luar Iya. biasa nih. Banyak sekali pertanyaan yang menarik ini. Saya Iya, pilih iya. satu dok. Nanti saya jawab Ini- mungkin satu-satu lewat ini, lewat chat. Oh iya, siap dok. Ini dok, ada satu Ibu Sukmawati, umur 55 tahun. Sudah 2 bulan lebih sakit lutut dan tidak bisa sujud. Iya. Saya sudah pernah foto lutut, hasilnya saya osteoporosis.
Sekarang saya minum multivitamin, tinggi kalsium, sudah 2 bulan minum 1 biji tiap hari. Berapa lama mengkonsumsi multivitamin tersebut? Beliau ingin sekali ke dokter, mungkin menunggu sampai selesai pandemi COVID. Terima kasih, Dok. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya baca ini ya, sebenarnya kan saya harus bertanya lagi lebih lanjut. Tapi kalau saya lihat ini bukan osteoporosis, ini kemungkinan osteoartritis. Artritis, Dok. Ya, sendi ya, Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, seharusnya memang kita orang Indonesia itu harusnya ya osteoartritis itu kena kita umur 60 tahun ke atas sebenarnya ya. Cuma kadang karena kita ini tidak terlalu memperhatikan, seperti saya sampaikan, tidak terlalu memperhatikan lutut kita ya, sehingga lutut kita itu gampang sekali rusak. Banyak saya lihat seperti itu, baru 50 tahun sudah lututnya sakit. Di foto sudah terjadi osteoartritis. Jadi osteoartritis itu artinya permukaan sendi sudah mulai aus, dia sudah mulai rusak, seperti tadi yang gambar saya perlihatkan seperti ini. Jadi permukaan sendi yang mestinya tadi licin sudah mulai pecah-pecah. Jadi sama seperti gigi yang tadi mulus, karena tidak dirawat, tidak pernah disikat giginya, akhirnya bolong, lubang. Jadi ketika ada makanan kena gigi tersebut, jadi ngilu. Sama juga seperti ini. Karena tidak dirawat sendi lututnya, akhirnya sudah mulai pecah-pecah. Jadi setiap dia menekuk lutut, ya naik turun tangga, mau sholat, apa segala macam, itu sakit. Karena gesekan pada permukaan sendi yang sudah mulai rusak. Seperti itu. Nah, walaupun juga minum multivitamin, tinggi kalsium, itu tidak ada hubungannya dengan cartilage yang rusak tadi. Ya boleh diminum, tapi tidak menyembuhkan yang rusak tadi ya. Jadi kalsium, multivitamin, tidak ada hubungannya dengan permukaan sendi yang berapapun juga kita minum tidak akan mengganti. Salah satu cara untuk tidak sakit ya, pertama itu biasanya kita harus mengurangi berat badan atau membuat berat badan kita normal sehingga beban di situ tidak berlebih. Kedua, banyak melatih gerakan di sendi lutut sehingga cairan sendi itu rutin terganti. Karena kalau dia banyak gerak lutut, itu cairan sendi yang merupakan makanan permukaan sendi itu metabolismenya menjadi baik. Jadi misalnya banyak latihan naik sepeda ya, sepeda di tempat. Nah, latihan sepeda di tempat juga itu selain membuat metabolisme cairan sendi menjadi baik, otot-otot di sekitar lutut tersebut menjadi baik juga. Karena salah satu yang membuat juga gampang rusak lutut kita itu kalau otot di sekitar lutut tidak kuat. Jadi saya banyak sekali temukan pasien seperti itu ya. Jadi di tes ototnya itu longgar, lemah, sehingga gampang sekali nih lutut bergerak tidak stabil sehingga membuat permukaan sendi cepat kalah. Jadi penting sekali untuk melatih kekuatan otot sekitar lutut, kemudian berat badan juga sebaiknya dijaga. Nah itu tadi, intinya sebenarnya orang Indonesia ini harus mulai sadar lifestyle-nya diganti. Jadi kita ini kan sekarang nanti akan menuju negara-negara modern ya. Kalau kita lihat kayak misalnya di Jepang itu orang nyeri lutut nanti umur 70 tahun, 80 tahun karena mereka rutin naik sepeda ya kemana-mana melatih betul lututnya. Sedangkan kita di sini Indonesia, kalau perlu mungkin di depan lift juga itu diparkir mobilnya ya. Naik motor sampai depan lift karena saking malas sekali untuk ini melatih lututnya. Dia cuma mau pakai lututnya kemana-mana tapi menjaganya tidak mau sekali. Gitu. Itu kesadaran kita terhadap kesehatan masih kurang. Tapi kalau saya lihat pasien-pasien yang rajin latihan, ya coba saya lihat itu, yang orang-orang naik sepeda, yang rutin naik sepeda, yang kuat otot pahanya itu, jarang ada yang bermasalah seperti itu. Saya lihat guru-guru saya yang rutin naik sepeda, umurnya 60 tahun, bahkan ada yang sampai 70 tahun, tidak ada masalah sama lutut. Karena itu tadi, kekuatan otot bagus, berat badan dijaga, stabil, akhirnya ya tidak perlu minum obat, tidak perlu dioperasi. Murah dan ini kan hemat cara menjaga ini lutut. Saya kira mungkin itu saja ya. Saya bisa nih karena saya ditunggu juga untuk pertemuan ini jam 12. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih, Nanti saya jawab lewat ini WA
chat. Oh ya, dok. Ini dok, saya coba menyimpulkan hasil dari diskusi kita. Yang pertama adalah kita wajib menjaga lutut kita karena lutut kita ini sudah kita pakai sepanjang hidup kita. Jadi Ya. untuk menjaga lutut itu sangat penting. Kemudian yang kedua, Iya, kita wajib kita harus melakukan pemanasan di area-area lutut secara benar. Dan ketika misalnya terjadi cedera atau terjadi benturan, utamakan melakukan metode RICE. Dan ketika harus operasi, utamakan dulu melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir, kurangi berat badan, kemudian latih sendi dan otot-otot di sekitar sendi. Mungkin ada closing statement dok terakhir dari dokter. ya hampir mirip tadi ya. Jadi lutut kita ini sudah menemani dari kita lahir sampai sekarang. Kasihan dia menahan beban dari sejak lahir sampai sekarang. Jadi perlu bagi kita untuk memperhatikan juga ya. Jangan cuma menggunakan saja. Cara memperhatikannya itu ya tadi. Supaya dia tetap sehat ya, berat badan jangan berlebih, supaya bebannya tidak berlebihan, kasihan. Kemudian otot-otot di sekitarnya dilatih juga. Ya, dilatih supaya bisa menjaga kestabilan sendi lutut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, dok. Terima kasih. Sangat menarik pembicaraan kita Ya, dengan terima kasih. Bapak Dr. Muhammad Sakti, spesialis ortopedi konsultan. Dan mohon maaf untuk para peserta diskusi online ini, masih banyak luar biasa animonya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap cedera di seputar sendi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk pihak Flying Wheel Basketball Makassar, kemudian Rumah Sakit Awal Bros, serta semua pihak sehingga diskusi ini dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Terima kasih. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Dr. Sakti. Terima kasih untuk semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mudah-mudahan ke depan kita masih ada acara seperti ini lagi mungkin dengan tema yang berbeda. Dan jika mungkin dari teman-teman ada masukan juga buat kami, mungkin mau ada semacam webinar juga yang butuh mungkin pembicara dokter kami, boleh info ke kami juga, nanti kami usahakan akan coba support. Dan bagi teman-teman yang mungkin takut berobat ke rumah sakit, kami sampaikan bahwa di Rumah Sakit Awal Bros ini sudah bisa dibilang zona hijau karena kami tidak merawat pasien COVID. Dan untuk yang masih ragu-ragu pun untuk mau konsul bisa nanti lewat telemedicine. Jadi kami ada juga untuk konsultasi telemedicine, itu bisa lewat nomornya di 0852 999 17878. Jadi di situ ada konsultasi online bagi yang mungkin tidak punya waktu ke rumah sakit atau mungkin masih ragu-ragu untuk ke rumah sakit. Jadi dari kami sekali lagi terima kasih atas waktunya dari pihak Flying Wheel maupun partisipan juga. Mudah-mudahan kita ada kerjasama lagi ke depannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.